Nah, kita akan berbincang 1 jam ke depan ini dengan pegiat seni yaitu Mas Lejar Daniarta Hakubun. Halo, selamat siang Mas Lejar, apa kabar? Halo, selamat siang. Ya, Iya, apa kabar Mas? Sehat Mas? kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Ini unik ya, tampilannya Papua, tampilannya tapi logatnya Jawa. Unik sekali ya Mas ya. Ini perpaduan yang unik nih, budaya yang unik. Nah, Terima kita kasih. mau bicara mengenai wayang Papua nih Mas Lejar. Oh ya, Kira-kira iya bisa dijelaskan sih Mas, apa sih itu wayang Papua? Apa sih oh, keistimewaannya? oh ya. Wayang Papua ini itu terinspirasi dari keluarga saya, Mm-mm. yaitu bapak saya dari Papua, Merauke, lalu ibu saya dari Yogyakarta, Mhm. dan saya juga kuliah di ISI, Mhm. tetapi sudah lulus Mhm. jurusan DKV. Dan ketika membuat seni itu sebaiknya berbeda dari yang lain. Nah, lalu karena saya mencintai kedua orang tua saya, bapak saya juga dari Papua, saya juga Oke. mencintai Papua, Mhm. Merauke, dan akhirnya saya menggabungkan itu, Oke. Jawa dan Papua, dan Wah, unik akhirnya banget ya, Mas, ya. main Tapi, Papua. sebenarnya wayang Papua ini diciptakan ini untuk apa, Mas? Apa memang waktu itu lagi iseng atau mungkin lagi tugas sekolah atau gimana, Mas? Oh ya, waktu itu saya pengen berkarya seni Mhm. yang berbeda, lalu pengen pengen ada yang bisa bergerak, ada yang bisa bersuara, lalu bisa dibikin warna-warni. Nah, terus aku merenung, Mhm. eh, aku membuat wayang, Mhm. sepertinya pas. Mhm. Nah, tapi sebelumnya aku membuat batik, batik Mmm. wayang Papua juga. Mhm. Seperti Itu. yang Mas bawa saat ini ya, bisa dijelaskan nih, wayang Papua ini, ciri khasnya apa nih, Mas? Oh Bedanya ya, dengan wayang yang lainnya apa itu, Mas? oh ya. Nah, kalau jelaskan ini, oh ya, pertama ini karya tugas akhir saya di pasca sarjana Oh, isi, oke. yaitu cerita rakyat suku Malin. Cerita rakyat Nah, suku Malin. Mhm. ini apa, mengangkat budaya suku Malin Papua Merauke, Oke. tetapi wayangnya berbentuk 2 dimensi. Nah, Oke. seperti ini. Wow, menarik ya. Oke. Oke. Nah, melalui media ini, Mhm. saya juga mencintai cerita rakyat dari Merauke, Mhm. lalu ingin saya kembangkan Mhm. menjadi yang baru. Oke. Dan kebetulan Bapak saya sendiri penulis idola saya, yaitu Mhm. penulis cerita rakyat ini, Mhm. juga mendukung, dan terima kasih. Nah, lalu ciri khas dari wayang Papua yang saya buat itu, pertama saya mengamati bahwa orang Papua kan kebanyakan keriting. Oh, Nah, rambutnya, ciri khas rambutnya ya, Mas ya? ciri khas rambut Mhm. keriting, lalu dia juga suka berburu, mereka suka Mmm. berburu. Terus Oke. saya ke Merauke. Nah, terus ini ada tempat panah, Mhm. terus terus dibuat panahnya. Mhm. Nah, lalu di sana juga ada tas dari Oh, Papua, tas yaitu dari anyaman ya, Mas ya? Rajutan. Anyaman Nah, rotan terus saya ya? nyaman, nyaman. Mhm. Nah, lalu saya kembangkan konsep ini.
Jadi kalau bisa Nah, dibandingkan seperti dengan wayang Jawa ya, kalau wayang Jawa itu kan mengambil tokoh perwayangan dewa-dewa, kemudian membawa alat senjatanya juga beda ya. Sementara kalau yang wayang Papua nih, kreasi dari Mas Lajar ini sendiri, ini tipikal fisik masyarakat Papua ya, yang punya rambut keriting, tubuh besar, hidung mancung, seperti itu ya Mas ya. ya, ya, ya. Mhm. Dan juga representasi diri saya yang campuran Jawa Oh dan Papua. iya. Nah, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dengan membuat wayang Papua ini? Selain menjadi media seni ya tentunya ya, Mas ya. Apa nih, Ya, Mas? oh ya. Eh, yang ingin disampaikan adalah bisa berkreativitas Mhm, satu dengan yang lain. mhm, Jadi Indonesia itu kan berbagai macam suku dan budaya. Nah, kita bisa terinspirasi dari negara kita mhm, dan apa itu kita tidak membeda-bedakan suku yang satu dengan suku yang lain. mhm, Kita sama, kita saudara dan kita mencintai antar suku satu dan suku yang lainnya. Jadi eh, landasannya adalah cinta kasih mhm. dan saya mencintai Papua, mencintai Jawa juga, mencintai suku-suku di Indonesia ini. Oh, bisa dibilang Itu ini kita perwujudan kasih dan kebudayaan antara dua kebudayaan yaitu Papua dan juga Jawa yang dijadikan satu yaitu wayang Papua yang bentuknya sangat indah ini. Nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Lejar dan Yarta ini ya. mengenai keistimewaan wayang Papua. Tetaplah bersama kami di Pesona Indonesia hingga pukul 16 nanti. Nah, masih berbicara dengan Mas Lejar dan Yarta nih, pegiat seni yang menciptakan wayang Papua itu. Mau tanya nih Mas Lejar nih, kira-kira konsep besar wayang ini bagaimana sih? Bagaimana proses penciptaan wayang ini? Bisa dijelaskan nggak Mas? Jadi konsep penciptaan wayang ini kalau kita membaca buku dari Steve Jobs, Mhm, beliau pencipta Apple mhm, memberi pendapat kalau orang kreatif itu memadukan, menganyam satu satu dengan yang lain. mhm, Nah, lalu tercipta hal yang baru. Nah, lalu saya terinspirasi dari situ dan ketika saya ingin membuat wayang Papua, saya mencoba menganyam kreativitas tersebut mhm, Jawa dan Papua itu. mhm, Nah, saat membuat wayang itu juga bisa diaplikasikan ke berbagai media. Kalau kalau wayang Jawa klasik kita kita tahu dari kulit, mhm, bisa dari kulit sapi, mhm, kerbau, kambing. Nah, kalau saya juga ada yang berbahan kulit, namun bisa dikreativitaskan lagi, misalnya melalui plastik mhm. atau melalui karton dan yang lainnya. Dan bisa juga dijadikan cergam, cerita bergambar. Mhm. Tapi memang Begitu. awalnya itu, benar-benar langsung dari plastik atau kulit kah? Atau memang awalnya malah kertas biasa, mungkin bukan kertas karton? Apakah bagaimana? Awalnya banget gimana? Bisa nggak Mas Lejar ceritakan? Oh ya, awalnya banget saya membaca buku dulu, Mhm, membaca buku uh, seni dan daya hidup mhm, dalam perspektif kuantum karangan Prof. Martinus Dwi Marianto. mhm, Nah, di sana ada penggabungan kreativitas itu tentang uh, apa itu Steve Jobs tadi yang saya mhm, jelaskan. mhm, Nah, ada cuplikan tentang kreativitas itu. Nah, lalu awalnya saya mencari referensi, banyak referensi.
Terus saya mencari di internet, kebetulan ada Pak Nanang Garuda juga Mhm. yang menciptakan wayang, dari wayang namanya wayang pulau. Lalu ada wayang Sumatera, ada wayang Kalimantan, Mhm. Sulawesi, Jawa, dan ada wayang Papua juga. Nah, saya terinspirasi dari beliau yang membuat karakter wayang pulau Mhm. Papua tersebut. Nah, terus saya juga terinspirasi dari seniman Indonesia yang bernama Pak Edi Dono. Mhm. Beliau juga membuat wayang Momotaro yang bisa dibuat menggunakan karton. Oke. Nah, lalu saya juga terinspirasi dari Bapak Sigit Sukasman Mhm. yang membuat wayang ukur. Nah, jadi ketika awal membuat, saya mendesain sketsa Oke. yang berbeda dari Wayang biasa. punya mereka, Oke. berbeda. Nah, lalu saya buat kreativitas sesuai imajinasi saya. Oke, jadi bisa dibilang ini idenya ini gabungan dari beberapa, seniman ya, kemudian digabungkan jadi satu. Adakah mungkin, bantuan dari tim lain ataupun, inspirasi gambar dari teman lain mungkin ya, hingga dapat bentuk-bentuk seperti ini nih, Mas? Oh ya, kalau kalau dari bentuk itu saya terinspirasi dari seniman-seniman Mhm. tersebut. Tapi kalau dari uh, bentuknya saya membuat sendiri. Mhm. Cuman untuk menata dan mewarnai saya meminta bantuan kepada pengrajin di Oke. Pucung. Mereka banyak di sana. Lalu menata bersama, Mhm. menata dan menyungging. Oke, jadi bahan bisa dari kulit, bisa dari kertas karton, bahkan juga plastik, kemudian dibentuk ya, sesuai Ya, dengan ilustrasi Mas, Lajar sendiri, kemudian dibantu dengan, tim lain mewarnai ya, Mas, ya. Nah, ya, kita pengen tahu nih, Mas, kira-kira ini, kan ini tentu dipamerkan juga ya, batik-batik, mau buatan Mas Lajar maupun juga wayang Papua ini biasanya dipamerkan di mana sih, Mas? oh ya. Untuk sementara ini saya berpameran di Jogja, galeri-galeri di Jogja. Mmm, mhm. Bila ada open call, saya juga membawa karya tersebut untuk dipamerkan di galeri-galeri. Terus waktu kuliah dulu, saya juga pertukaran pelajar di Hungaria, saya juga promosi wayang-wayang Oh, ini. sempat ke Hungaria bahkan ya, Mas, ya? Pertukaran pelajar. Oh, Ya. oke. Mhm. Lalu bila ada kesempatan juga, saya juga uh, pentas, misalnya di salah satu galeri, Mhm. misalnya di Royal House. Mhm. Nah, saya banyak seniman pertunjukan di sana, lalu saya juga dibantu seniman-seniman Jogja Mhm. pertunjukan seperti Pak Mujar, Pak Juju, dan lain-lainnya. Jadi Oke. saling memberi masukan untuk ceritanya, untuk Mhm. musiknya, desain panggung. Mhm. Jadi bisa dibilang, banyak dilakukan sebagian besar di wilayah Yogyakarta juga ya, Mas, karena memang antusiasme pegiat seni juga banyak ya mendukung Mas Lajer ya? Ya, ya. Oke, bisa diceritakan nggak Mas, kreasi batik wayang Papuanya itu sendiri? Kalau tidak salah judulnya ada Pace Sedang Lari atau Pace Naik Babi, ini bisa diceritakan nggak nih Mas? Oh ya, ya. Uh, jadi cerita-cerita itu saya terinspirasi ketika saya pulang ke Merauke. Mhm. Jadi saya sangat kangen sekali dengan Merauke, Mhm. dan waktu itu ada acara keluarga. Jadi satu keluarga bisa pulang ke Merauke. Nah, sekalian saya juga mengangkat tugas akhir tentang suku Malin, seragam, cerita rakyat bergambar.
Cerita Rakyat. Nah, di sana setelah saya mengamati itu banyak pelihara babi, banyak pelihara kanguru, Mhm. dan itu sangat menarik bagi saya karena Menginspirasi ya Mas ya. Oke, nanti kami akan terus menggali informasi mengenai keunikan wayang Papua yang akan disampaikan nanti oleh Mas Lejar Daniarta. Kami akan tetap kembali ya di Pesona Indonesia. Oke, kita sudah tersambung kembali dengan Mas Lejar Daniarta Hakubun. Tadi kenapa Mas? oh ini baterainya agak Oke. lopek, maaf. Jadi semuanya penasaran mana ini Mas Lejar. Oke, Mas Lejar bisa dijelaskan Ya, kembali. Ini kan karakter wayang Papuanya ini belum dijelaskan tadi Mas. Sudah berapa jenis sih Mas karakter wayang Papua ini? oh ya, sementara yang saya buat ada 12. Sudah ada 12. Wow, bisa dijelaskan nih satu Oh iya, persatu Mas. oh ya. Eh, yang pertama ini namanya Pace Simpson yang ini. Mhm, Nah, ini saya terinspirasi karena orang Papua itu mempunyai fisik yang kuat. mhm, Nah, jadi karena fisik yang kuat, mencintai alam dan sering berburu, mereka berbadan bagus. Nah, lalu saya membuat wayang-wayang ini. Nah, lalu yang berikutnya, yang ini Mace, Mace Mace. Papua, Mace. Oh, berarti ini perempuan ya Mas ya? perempuan. Oke. Saya terinspirasi karena saat saya ke sana, saya mengamati juga, oh ternyata mace-mace perempuan seperti ini ya. Lalu saya buat menjadi karakter ini. Terus ada lagi ini, ini wayang Papua Pace Keriting. Oke. Nah, Unik ya ini gambarnya ya. eh, nah, ini saya terinspirasi karena waktu itu saat saya ke sana, Mhm. saya lihat anak-anak Papua yang Hmm. lucu sekali. Dan Mhm. juga ada saudara saya juga yang masih kecil, juga mirip seperti ini. Jadi saya Anak-anak Papua dengan baju-baju tradisionalnya ya, Mas Lajar ya, ya. ya Mhm. menarik, menarik. Nah, terus Kemudian yang keempat yang ini, keempat ini Aceh Bulu. oke. Kenapa saya kasih bulu Mhm. nama bulu karena eh, pakaian adat di sana Mhm. eh, sangat Mhm. dekat sekali dengan aksesoris bulu Oke. dan mereka sangat kreatif Oke. membuat. Mas Lejar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan Ya, kita masih di ya, baru empat ya, baru empat karakter yang kita akan bicarakan ya, tadi ya. Lah kita lanjutkan lagi dan ya, tetaplah bersama kami di Pesona Indonesia. Kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di Pesona Indonesia mengenai keunikan wayang dari Papua, wayang Papua jenis. Nah, ada Mas Lejar Daniarta Hakubun yang siap kembali menjelaskan nih karakter-karakter dari wayang Papua. Tadi sudah ada 4 ya Mas. Yang kelima ya. yang apa tuh Mas karakternya? Oh ya, yang kelima Mhm, ini namanya, oh ini sudah ya, sudah. oh ya, yang ini namanya Pace Gondrong. Pace Gondrong. Nah, kenapa saya menamai itu? Mhm, Karena saya terinspirasi dari kreativitas masyarakat tradisional saudara-saudara kita yang di Papua mhm. menggunakan topi seperti ini, Oke. yang panjang ya. Lalu Mhm, saya buat rambutnya juga panjang. mhm.
Jadi ada yang keriting, juga ada yang gondrong gitu. Karakternya seperti apa ini, Mas? Gimana? Karakternya si Pak Pace Gondrong ini seperti apa? Oh ya, ini karakternya ini suka menolong. Jadi Mhm. dia suka sekali merawat rambut. Suka keramas ya. Masih fiksi. Hmm. Fiksi. Oke, kemudian karakter yang berikutnya yang Oh, iya. keenam ya. Ya, Mhm. yang keenam ini, Oke. ini eh, pace kecil. Mhm. Saya memberi pace kecil ini karena saya terinspirasi dari film kartun Felix dan Obelix. Oke. Dan saya mengamati juga manusia juga ada yang ukurannya besar, ada yang kecil dan Betul. turun. Lalu agar bervariasi, saya Mhm. bikin pace yang kecil ini. Siap. Kemudian yang Terus ketujuh, yang ketujuh ini namanya pace panah. Pace Pana. Oke. Agak Nah, berbeda ini ya, Mas. Tidak ada warna yang apa ya? Yang lumayan ngejreng. Biasanya kan tadi warna-warnanya juga menyolok. Nah, ini putih. Kenapa ini, Mas? oh ya, oh ya, ini belum diwarnai. Kirain memang seperti itu karakternya. Ya, jadi ini untuk menjelaskan Mhm. kalau wayang Papua yang saya bikin itu berasal dari kulit. Oh, seperti ini ya Jadi bentuknya. seperti ini. Oke. Jadi ada rambutnya, ada matanya, panah, ada rumbai-rumbainya. Mhm. Nah, terus Oke. yang Nextnya adalah yang selanjutnya ini pace ini kakak pemburu namanya. oke. Kakak pemburu lah. Mhm. Waktu itu saya terinspirasi dari mereka yang berburu babi. Nah, Oke. saya buat motif babi di sini. Mhm. Nah, terus juga ada panah ya, untuk berburu Mhm. masyarakat, alat-alat tradisional. Mhm. Terus Kemudian ini eh, kalau yang ini namanya mace-mace mace-mace. karena saya terinspirasi dari banyak mace-mace yang berjualan Mhm. di Di pasar waktu pasar-pasar ya, menjual sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu ya. itu ya. Oke, baik. Terus Oke, nanti kami akan lanjutkan kembali nih perbincangan ya, kita nih, Mas Lajar nih. Saya ya, ingin tahu ya. nih, bagaimana sih sebenarnya keunikan dari wayang-wayang ini ternyata mendapatkan penghargaan. Nah, kami akan segera kembali ya. Kita akan tahu, kita akan dapatkan informasi dari Mas Lajar. Tetaplah bersama kami di Pesona Indonesia. Nah, sahabat Sonora, kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Saya pengen tahu nih, gimana ceritanya nih ya, Mas Lejara Daniarta ini berhasil mendapatkan penghargaan ternyata ya dari wayang-wayang yang unik ini. Penghargaannya adalah Young Rising Award di Yogyakarta. Bener nggak ya, Mas? Ceritain dong, Mas. Betul, betul, betul. Mhm. Waktu itu ada kesempatan Mhm. untuk pameran Nandur Srawung namanya. Tempatnya di Taman Budaya Yogyakarta. Mhm. Nah, lalu pada kesempatan itu ada open call dan saya mendaftarkan diri untuk berpameran Mhm. dengan karya saya yang berjudul Pace Naik Babi itu. Nah, dengan media batik. Nah, karena keunikan dari penggabungan dua budaya itu Mhm. mempersatukan sebagai ide kreatif, ide bersama, ide saling menghargai antara suku satu dan yang lainnya. Mhm. Saya mendapatkan
Young Rising Artist Mhm. Nandur Sawung ke-6. Mhm. Nah, Ini 2 tahun yang lalu ya, Mas, ya? ya 2 tahun yang lalu. Mhm. Nah, bagaimana Ya, perasaannya nih, Mas, mendapatkan penghargaan yaitu Young Rising Award? ya, ya, rasanya sangat bersyukur sekali, sangat senang. Mhm. Berterima kasih kepada segenap kurator, panitia, pameran Nandur Sawung, teman-teman yang sudah mendukung dan membantu. Semoga dengan karya saya juga memberikan dampak yang baik, dampak yang positif untuk kita semua. Mhm. Tentunya orang tua juga bangga ya, Mas, terutama ayah ya, yang Iya, memberikan banyak inspirasi di wayang Papua ini. Ada pendapat iya. mungkin dari sang ayah mengenai penghargaan ini, Mas? Pendapat dari ayah saya juga senang sekali Mhm. karena ayah saya juga waktu lulus SMA, beliau juga merantau Mhm. ke Jogja dan beliau juga sangat rindu dengan kampung halaman di Merauke. Nah, karena biaya transportasi yang mahal Mhm. dan akhirnya beliau menetap di Jogja Mhm. dan jarang pulang ke sana. Mhm. Dan waktu itu saya membuat wayang Papua, bapak saya senang dan bapak saya menjadi terhibur. Mhm. Ternyata anaknya juga suka dengan kebudayaan Papua yang dikreativitaskan menggunakan media batik dan wayang. Mhm. Gitu. Oke, nanti kami akan lanjutkan lagi ya Ya, perbincangan ya, kita dengan Mas Lejara Daniarta Hakubun mengenai keunikan dari wayang Papua ini. Tetaplah bersama kami di Sonora FM News, Traffic, and Music. Nah, masih bersama dengan Mas Lejara Daniarta Hakubun, ya. pegiat seni yang menciptakan wayang ini nih, Mas. Ini kita tadi udah dijelasin ya 12 karakter tadi. Nah, kira-kira Ya. ada karakter apa lagi yang nantinya akan tercipta nih, Mas? Oh ya, nanti saya ingin menciptakan karakter-karakter yang fiktif lagi, Mhm. bisa dari fiktif, bisa dari cerita rakyat, Mhm. dari cerita rakyat Papua, atau dari eh, berbagai macam bahan, Mhm. atau maksud saya dari permenungan Mhm. yang nantinya akan saya buat Ya, tadi itu tokoh-tokohnya. kan Mace ya, kebanyakan Mace dan Pace. Ada juga sih ya tokoh anak kecilnya. Tapi terpikir nggak, Mas, untuk menciptakan karakter dari hewan mungkin Oh seperti itu? ya, saya juga itu mau bilang itu Mhm. dari hewan-hewan juga, itu Mhm. juga menarik, seperti kanguru, terus Oke. Mhm. buaya, terus apa itu kura-kura, Mhm. rusa, dan juga dari tumbuh-tumbuhan yang khas di sana Papua. seperti Oke. sagu dan yang lainnya. Itu Mhm. menarik. Ya, mau bilang itu. Oke. Nah, kalau misalnya kan kita lihat kondisi saat ini, pandemi saat ini kan mungkin bisa menghalangi ya kreativitas ataupun aktivitas untuk istilahnya mulai pameran. Apakah ini menjadi halangan buat Mas Lajar sendiri? Oh ya, kalau halangan tidak, yang pasti kita harus tertib menjalankan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Nah, lalu juga membuatnya berkaryanya bisa di rumah masing-masing Mhm. sehingga mengurangi kumpul-kumpul. Mhm. Lalu untuk pameran sendiri bisa diatur sedemikian rupa menjaga itu tadi apa pengunjung, Mhm. maksudnya 3M tadi itu, Mhm. dengan cuci tangan, jaga jarak,
dan menghindari kerumunan itu tadi, Mhm. lalu bisa dengan media online. Oh, media online ya masih Iya, jadi iya. andalan nih. Nah, kira-kira sudah ada mungkin undangan ataupun tawaran dari pihak asing atau luar negeri untuk istilahnya mungkin mengadakan event-event di kemudian hari gitu, Mas? Oh, belum ada. Mhm, Sementara belum ada. mhm. Mudah-mudahan Nah, nanti setelah perbincangan kita ini makin banyak yang mengundang Mas Lajar ya, Mas ya? ya, terima kasih, Iya. terima kasih doanya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih, Oh ya, tapi ya, mudah-mudahan ini dapat menginspirasi. Nah, kalau Mas Lajar kan sebagai seorang pegiat seni yang berusia muda ya, Mas ya. Nah, ya. kira-kira apa nih saran ataupun apa yang bisa disampaikan kepada kaum muda atau pegiat seni muda untuk dapat menceritakan ataupun menciptakan kreativitas seperti wayang Papua ini nih, Mas? Oh ya, eh, saran dan pesan dari saya itu, perbanyaklah membaca buku, lalu perbanyaklah juga bergaul dengan sesama dan mencintai budaya tradisional kita, saling menghargai satu dengan yang lainnya, jangan ada rasis, jangan ada perbedaan, semua sama. Mhm. Dan nantinya kreativitas itu akan mengalir dan selalu mencoba hal-hal yang baru, yang baik. Dengan latar belakang juga baik, nanti akhirnya juga akan menjadi baik juga. Jadi kita harapkan generasi muda ini hanya karena pandemi jangan sampai ya jadi mandek gitu kreativitasnya begitu ya Mas ya. Iya, iya, Mhm. betul, betul, Nah, betul. kira-kira mungkin yang mungkin bisa disarankan untuk bidangnya, kira-kira selain wayang apalagi nih Mas? Selain wayang dan batik. Oh ya, selain wayang dan batik, saya juga membuat masker, Hmm, masker wayang Papua seperti ini, kerjasama dengan Yo Studio. Lalu saya juga membuat dalam media mug, mhm, gelas, terus membuat pin dan membuat postcard. mhm. Kreativitas tidak hanya berhenti dalam media wayang ini saja, tetapi bisa diaplikasikan ke berbagai media yang dekat dengan kehidupan kita. Baik, jadi perwujudannya tadi ada wayang, Papua, kemudian batik, yang tadi lucu-lucu bentuknya ya Mas ya, kemudian Iya, masker, muk, bahkan semua media itu bahkan bisa jadi perwujudan ide dan kreativitas dengan tradisi Papua. Terima kasih atas waktunya Mas Lejar. terima kasih, Semoga semakin sama-sama. sukses, semakin banyak pamerannya, dan semakin banyak Terima peminatnya ya kasih. Mas ya. Ya, Oke, terima kasih. Terima baik, kasih. terima kasih. Kita akan ketemu di lain kesempatan ya Mas Lejar ya. Ya, Iya. mari. Ya, Terima kasih. ya sahabat sonora itu tadi perbincangan kita dengan Mas Lejar Daniarta Hakubun yang menciptakan wayang Papua. Semoga dapat menginspirasi Anda semua.